Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Om Lim Official. Ada juga di sini Oligarki, Mimbartuk, UI Watch, ID Channel dan YouTuber kelas papan atas. Nah, bersama kita di sini Bapak Haji Mursalin, Ketua Umum dari KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Di sampingnya adalah Bapak Marwan Batubara, seorang pengamat yang sudah malang melintang, ya, mengkritisi Presiden Jokowi. Alhamdulillah, langsung saja kepada Om Lim nih. Ini banyak orang bertanya-tanya nih Om nih. Ini arahnya Pak Anies nih dari satu safari, satu pertemuan, ketemu dengan fans yang lain. Ini narasi Pak Anies tuh kayaknya itu aja nih, mengolah kata nih. Padahal kan terus terang kita kan, ya kalau ada orang bilang Anies itu adalah antitesanya Jokowi, ya mestinya ada dong suara yang muncullah dari Pak Anies mensikapi tentang betapa rakyat sekarang ini makin diperas nih. Ya terakhir Perpu Ciptaker. Nah, itu kan begitu sangat menyengsarakan lah gitu ya. Mungkin nanti bagiannya Pak Marwan nanti kira-kira itu. Kenapa kok kita belum dengar nih suara dari Pak Anies nih tentang hal-hal yang kiranya bukannya sekedar ini apa namanya, kan ada yang bilang Pak Anies itu pandai mengolah kata. Ya memang sesuatu yang berangkat dari kata-kata. Kita juga nggak menyalahkan itu. Cuman kita sebetulnya pengen lihat di Pak Anies nih, ya. Sesungguhnya Pak Anies ini apa nih? Indonesia ke depan ini mau diapain nih kira-kira nih? Nah, bagaimana Om Lim? Ya, ini saya mencoba mencerna pertanyaannya ini, arah kemana ini. Kalau diharapkan mengarah kemana, kan beliau memang barusan selesai menyelesaikan tugas gubernur. Bahwa kemudian terjadi pendukungan di mana-mana, faktanya itu kan adalah undangan dari masing-masing daerah yang mengharapkan beliau untuk tampil. Tentunya melalui proses kemudian untuk menjadi presiden. Bahwa dengan cara seperti apa, kan memang sudah ada pertemuan beberapa partai yang ingin menyatakan ingin mendukung. Jadi memang tidak selayaknya kemudian belum ada angin, belum ada apa-apa, kemudian Pak Anies harus menyatakan bahwa ini antitesis dari Jokowi. Memang itu saya kira memang tidak diambil langkah itu oleh Pak Anies, saya kira sudah sangat tepat sekali. Tapi bahwa masyarakat mengatakan bahwa Bapak Anies ini merupakan antitesa dari Jokowi, itu kan harapan dari rakyat. Dan Anies mesti melihat itu juga, bahwa kapan dan bagaimana dia akan mensikapi itu, saya kira memang belum saatnya. Sekarang saja kayaknya ada terjadi satu pengurangan kunjungan ke daerah karena adanya sudah dinyatakan oleh KPU meloloskan beberapa partai, dan sedangkan yang menggandeng Pak Anies selama ini ke daerah-daerah itu ada beberapa partai. Nah, partai ini tentu sekarang menjadi mengurangi itu. Tapi untuk melihat bagaimana elektabilitas itu, kalau saya melihat enteng-enteng saja ini, sambil kepengen mengomentari dari Bapak Fahri Hamzah ya. Bapak Fahri Hamzah ini saya kira jeli sekali. Mengapa dia selalu memojokkan Anies? Karena tahu elektabilitas atau popularitas Anies itu tinggi sekali, sehingga dia harus mencari musuh untuk yang supaya bisa langsung naik gitu ya. Jadi saya kira tidak beralasan lah Fahri Hamzah itu melakukan. Tapi penting dong orangnya Fahri Hamzah ya. Iya. Artinya untuk dia kan efeknya kan mau ini. Iya. Untuk dari Anies saya kira memang bagus, nggak ada masalah. Tetapi perlu kita ingatkan juga dari dia. Dulu dia orang dikenal sebagai sangat pemberani. Jangankan melawan Jokowi, partainya juga dilawan sampai akhirnya kan kemudian keluar dari partai, kemudian sekarang ini nampaknya kan bergembira karena partai Gelora mendapat kesempatan untuk terbuka itu, dan dia makin berani gitu.
Tetapi jangan lolos, sampai maksudnya lolos. lolos. Itu salah satunya harus dibayar oleh Gelora dengan mengkritisi Anies gitu. Kita tidak ada mengatakan hubungannya? sampai sana. Apakah dia ngebukin Anies itu berdasarkan ada bohirnya, Gitu. atau karena memang sifatnya memang seperti itu, atau keinginan partainya, kita tidak tahu. Tapi yang hati-hati dia, jangan sampai langkahnya itu pribadi, kemudian diamini partainya atau tidak. Nanti orang partainya tidak suka pada dia, nanti dia ngutung lagi, keluar lagi. Jadi atau memang itu cara Bang Fahri untuk memancing Anies, karena selama ini kita belum dengar nih sikap kritis Anies terhadap rezim Jokowi. Nah, kita belum dengar ya. Ya mungkin karena ya boleh diandaikan Jokowi nggak diserang aja, Buzzer begitu sangat menyerang Anies, apalagi diserang. Gitu. Saya kira itu cara yang cerdas, tidak harus, kan banyak macam-macam, tidak harus kayak Fahri misalnya, supaya dia tinggi menyerbu orang, supaya dia menyatakan bahwa saya tidak seperti itu, dia tinggi. Tapi ada juga seperti relawan-relawan di belakang Anies, saya kira dia ingin mengambil elegan bahwa jalan Indonesia Baru itu seperti ini, bahwa yang lain apa itu kemudian menyerang-nyerang dia, nampaknya memang tidak bermasalah, karena saya lihat relawan-relawan itu keyakinannya itu makin tinggi. Orang mempunyai keyakinan yang makin tinggi, dia ingin bersiap berkorban juga makin tinggi, karena ada keyakinan tadi. Orang-orang cerdas itu kan mesti punya keyakinan. Gitu. Nah ini yang saya lihat positifnya. Nah jadi saya kira tetap saja seperti itu. Cuma memang yang kita khawatirkan, kan orang bertanya, kenapa partai-partai yang rencana itu mereka berkoalisi itu tidak segera mengeluarkan pendapatnya, ya. Seperti PKS, ya, jadi Demokrat, ya katakanlah itu. Kalau menjadi partai yang cerdas, menurut hemat saya, kan harus bisa melihat popularitas, elektabilitas siapa. Kalau melihat Anies itu makin tinggi, tentu semua partai akan berkeinginan untuk bergabung karena pasti akan meninggi perolehan dari partai-partai itu. Iya, saya kayak gitu. Itu terkonfirmasi juga ya, Om Lim ya, karena setiap kehadiran Anies di berbagai daerah itu ibu dibilang rakyat lah, ya tanpa dibayar, tanpa dimobilisasi, berbondong-bondong ribuan, ya seperti di Jogja, di Aceh, itu saya seperti di Jogja saya hadir sendiri gitu ya, jadi melihat begitu luar biasa. Kenapa kok itu, kalau saya lihat itu masanya juga kebanyakan juga masa PKS atau masa, artinya bukan masanya Nasdem gitu ya. Nah itu apa? Artinya kenapa kok nggak langsung secara terbuka saja PKS mendukung Pak Anies ya? Ini kan terus terang beberapa daerah yang tadinya Nasdem itu seperti di Aceh kan Nasdem kan turun ya, tapi dengan Nasdem mendukung Pak Anies ya, ini kan Nasdem jadi saya kira lagi di Aceh gitu. Saya kira tidak pada tempatnya kita menilai dari partai lain. Memang partai itu berbeda-beda. Tapi cuma kita secara umum, mestinya kalau popularitas Anies itu sangat tinggi sekali, partai-partai yang sudah tergabung itu segera, itu harapan kita. Saya kira mungkin itu dulu ya. Mungkin kita lihat pandangan Dr. Marwan Batubara juga. Iya, terus terang kita. Saya tidak ingin terpancing nanti salah. Saya belum puas sama Om Lim nih, sebab Om Lim ini kan boleh bilang ya kami yang menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Om Lim dan teman-teman ya di podcast ya di YouTube, bagaimana bukan melebih-lebihkan Anies, tapi menghadirkan Anies secara apa adanya gitu. Langsung saja ke Bang Marwan nih. Yang tadi disampaikan nih sebenarnya masyarakat menunggu ya apa konsep Pak Anies ke depan. Ini kan masih inilah big question apa istilahnya, masih belum jelas. Bahkan tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bang RR, Anies bukan antitesanya Jokowi, justru sintesanya. Nah ini tadi ngobrol di belakang ya. Menurut Bang Marwan bagaimana nih? Bang Marwan melihat sosok Anies Baswedan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau bicara pilpres yang kalau memang tidak ada sesuatu, apakah disengaja atau by design di 2024 itu, dari capres-capres yang ada, ya bagi umat Islam terutama, tapi juga kalangan lain yang ingin perubahan, itu tidak ada pilihan lain kecuali kepada Anies. Maksudnya di luar umat itu kan kita lihat ada teman-teman dari kalangan Katolik, Protestan dan sebagainya, itu kan juga mendukung Anies karena ingin perubahan. Nah, lalu yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah bahwa pemerintahan Jokowi terutama di periode kedua ini itu sudah sangat banyak masalah yang merugikan rakyat dan negara, dan juga banyak kebohongan. Karena itu masyarakat itu merasa memang perlu ada pergantian pimpinan, ada presiden yang bukan orang yang didukung oleh rezim yang bekerja sama dengan Jokowi. Karena faktanya juga adalah bahwa kalau tadi kembali ke masalah pertama, perlu ada calon-calon. Ternyata calon ini didukung oleh Jokowi, sementara masyarakat sudah merasa ini banyak masalah yang ditimbulkan oleh Jokowi dan merugikan negara, merugikan rakyat. Maka memang yang didukung Jokowi pun tidak akan mendapat dukungan. Nah, karena itu yang ketiga yang perlu kita pahami adalah bahwa kalau nanti yang dukung Anies itu banyak, ya mungkin orang tidak terlalu memikirkan apa nanti agendanya. Ya, lebih kepada ini masalah sudah sangat besar ini. Negara banyak dirugikan, hutang 7.300 triliun lebih itu ya. Kemudian SDA dirampok sama oligarki, belum lagi hal-hal lain yang sudah sangat-sangat merugikan rakyat, merugikan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka alternatif itu menjadi sesuatu yang menjadi keharusan bagi negara Indonesia, dan karena itulah mayoritas pendukung Anies ini adalah orang-orang yang memang berharap dia bisa menjadi penerus pemerintahan, bukan Jokowi dengan 3 periode, bukan juga orang yang didukung oleh Jokowi atau yang didukung oleh oligarki seperti yang terjadi waktu ada berbagai acara yang disponsori oleh misalnya Indika Energi ya, ketua Kadin itu, ya itu kan memang mereka menggalak, merencanakan itu untuk nanti yang didukung adalah Ganjar kan, rambut putih, ya macam-macam lah itu kriterianya kan ke sana gitu. Nah, jadi yang keempat saya kira yang ingin disampaikan adalah bahwa kondisi tadi membuat rakyat itu tidak punya pilihan lain selain mendukung Anies karena kondisinya seperti itu. Kemudian oligarki juga ingin mempertahankan eksistensi, menghalalkan segala cara kalau perlu, sambil juga mengumpulkan resources, terutama rente melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang mereka perbuat. Termasuk juga kita pernah singgung soal peran dari Satgasus. Ya, pernah ada yang menyebutkan Satgasus itu mengumpulkan uang untuk nanti sebagian itu dipakai untuk pilpres, menyukseskan Ganjar. Nah, seperti itulah situasinya. Dugaannya kan gitu ya. Dugaannya seperti itu. Nah, dengan begitu sebetulnya ini lebih kepada aspirasi rakyat, terutama kalangan umat dan orang-orang yang ingin perubahan yang harusnya diperhatikan oleh siapa? Oleh partai-partai yang memang potensial untuk mendukung, terutama adalah Nasdem sudah, PKS belum, Demokrat belum. Nah, mereka ini sebetulnya bisa bersikap independen atau tidak? Kalau independen dan dalam pemilihan legislatif nanti DPR itu ingin supaya suaranya bertambah, ya mau nggak mau memang harus mendukung Anies. Kalau nggak nanti ditinggal sama
sama pemilih, Sama itu konstituen. ini perkiraan Ya. saya seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda, ya. Bahwa ada upaya untuk menjegal Anies, ya, mulai dari partai yang diancam atau partai yang tersandra, ya. Kalau kita lihat di KIB itu kan banyak di bawah itu, di PAN, di P3 misalnya, itu kan pengurus-pengurus di daerah itu dan pemilih atau anggotanya itu kan memang pro Anies. Karena itulah aspirasi yang menjadi arus besar Indonesia saat ini. Nah, sebaliknya dengan kondisi seperti tadi, yang kelima kita perlu ingatkan adalah bahwa Pak Anies ini juga kalau memang punya niat untuk melakukan perubahan, lalu memang ada kapasitas untuk menjadi pemimpin, tunjukkanlah itu. Maksudnya Ya. apa nih? Ya, Menunjukkan maksudnya, apa nih? ya, tunjukkan bahwa beliau itu mampu, menunjukkan kepada rakyat bahwa dia mampu sebagai pemimpin, itu kan perlu. Ya, Apa caranya ya, dia kan lebih paham lah itu. Ya artinya kan kami ya, Ya. sebagai warga Jakarta melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies di Jakarta. Ya. Bagi kami Pak Anies itu istilahnya itu udah husnul khotimah, Pak. Oh Dia ya, artinya sudah- itu saja sudah bisa menjadi indikator. Ya kan, tapi kan orang bicara ini lingkup Untuk provinsi. Indonesia. Ya, Indonesia seperti apa? Jangan seperti dulu di Solo, oke, dapat berbagai predikat terbaik ini itu dan sebagainya. Begitu ke Jakarta kan, kalau kita lihat jadi pemimpin Indonesia itu banyak masalah tadi. Oh, iya. Makanya dengan banyak masalah itulah orang merasa Ya, soalnya perlu bedanya- ada alternatif. bedanya kalau saat Pak Anies itu kan ijazahnya asli, Pak. Ya, ya, apalagi seperti itu. Kalau kan. yang itu kan diduga kan gitu. Diduga, palsu. Ya, diduga. Nah, tinggal tadi kan Bang Marwan menunjukkan satu harapan gitu ya. Sepertinya Anies itu menjadi satu-satunya gitu, satu-satunya harapan. Iya. Ya memang sih faktanya di lapangan nggak ada pilihan. Prabowo begitu, Puan gitu, apalagi Ganjar. Hampir tiap hari itu yang namanya televisi CNN, Metro TV itu menayangkan bagaimana Jawa Tengah itu berhari-hari Banjir, ya? sampai berminggu-minggu Demak itu banjir ya. Itulah hasil kerjanya Ganjar. Iya, iya. Tapi kan desain rezim ini kan nggak peduli itu, Pak. Iya. Sampai dengan hari ini ya diduga yang namanya alat negara ini berada dan membiayai beberapa lembaga-lembaga survei untuk menaikkan Ganjar, untuk membiayai kampanye-kampanye Ganjar kan gitu ya. Ini diduga sebab informasi yang berselebaran seperti itu. Nah, artinya Anies ini kan dikepung nih, Pak. Iya. Dikepung oleh bukan saja oligarki. Kalau bagi saya ya, oligarki sih menurut saya dia itu nggak akan ada di salah satu calon. Dia kalau perlu dia ada di semua calon nih. Nah kira-kira Pak Anies ini akan bisa melepaskan diri nggak dari oligarki? Artinya dari sponsor pemilu, karena pemilu di Indonesia kan pastinya kan membutuhkan biaya besar. Ya, jadi saya kira saya tidak mau masuk ke dalam isu bahwa nanti Anies itu akan membutuhkan juga yang namanya investor lah katakan ya, atau oligarki. Bahwa butuh itu pasti, tapi peran dia kalau nanti terpilih sebagai kepala negara itu harus tetap dominan. Jangan sampai nanti dia hanya jadi boneka. Akhirnya seperti kasus pembentukan Undang-Undang Ciptaker, yang lebih berperan itu adalah oligarki, bukan dia sebagai kepala negara. Sama juga dengan Undang-Undang IKN. Itu kan lebih kepada bagaimana supaya oligarki itu punya bisnis properti. Misalnya, sampai-sampai nanti kedaulatan negara itu bisa hilang, terutama untuk objek-objek vital nasional yang mestinya itu dibangun negara dan dikuasai negara. Itu bisa saja negara menyewa dari oligarki, sehingga kehilangan kedaulatan dan kehilangan untuk bisa mandiri mengelola objek-objek vital nasional. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terlepas bahwa oligarki ada dan bahwa dia berperan, kita ingin Anies itu tetap menjadi pemutus atau penentu terakhir, bukan dikendalikan, apalagi jadi boneka.
Itu yang penting. Tapi sebelum itu kita sekarang harus menggalang aspirasi yang tadi sudah sangat kecewa dengan pemerintahan yang berlangsung selama 5 atau 7 tahun terakhir ini yang semakin merugikan menurut penilaian saya. Makanya mereka perlu alternatif. Ya, sepakat, Pak. Alternatif tadi Sepakat. itu yang paling memungkinkan untuk mereka dukung itu Anies. Ya. Nah, sebaliknya bagi Anies yang saya sebut terakhir tadi adalah tunjukkanlah bahwa beliau ini bakal mampu dengan juga mengatur strategi dan membuat berbagai statement dan narasi supaya pemilihnya itu bukan cuma yang tadi, mungkin bisa saja latar belakangnya itu merasa perlu alternatif, tapi juga yang sekarang mendukung calon di luar Anies itu bisa lebih yakin bahwa Anies ini ke depan akan menjadi pemimpin Indonesia yang terbaik karena memang kinerja atau kemampuannya itu bisa ditunjukkan oleh Pak Anies. Nah, itu juga sebabnya kita mengingatkan 3 atau 2 partai yang belum mendeklarasikan siapa calonnya itu untuk tidak mengambil langkah-langkah menunda-nunda apalagi sampai tersandra atau dikendalikan oleh oligarki melalui partai-partai Ya, penguasa. apa ini terkait dengan ini RI2 aja siapa? Cawapresnya siapa? Saya kira partai-partai itu harus berhitung secara objektif. Tidak layak untuk memaksakan cawapres dari partainya. Kalau itu nanti potensi menangnya itu kecil, maka carilah siapa yang memang diperkirakan punya dukungan maksimal sehingga bisa menang di pilpresnya. Yang penting ada kesepakatan dan dicarilah secara komprehensif oleh 3 partai dan kalau perlu juga mengajak dukungan atau kajian oleh sejumlah pakar-pakar akademisi dan sebagainya. Itu saya kira yang lebih penting. Jangan memaksakan kehendak, ya kan? Kalau memang niatnya tulus ingin memenangkan Anies. Ya, Gitu. oke, sepakat. Nah, ini kan dari berbagai lembaga survei kan sudah mencoba untuk mengaitkan Anies dengan AHY, Anies dengan Aher, Anies dengan Gubernur Jawa Timur gitu ya, tapi belum apa-apa udah Digergaji. sudah digergaji sama KPK. Nah, Ya. ini menurut Lim nih gimana ya? Sebab kalau saya terus terang aja ya, artinya kan lumbung suara ini, kita bicara lumbung suara kan terbesarnya tuh di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Memang pilihannya ya idealnya antara Aher atau Ibu Hovifah gitu ya. Jadi kalau komunikasi ini terlambat ataupun gagal, ini kira-kira Pak Anies bisa nih ya memenuhi untuk tiket menjadi calon presiden nih. Jadi begini, kalau saya concern kepada internal dulu, kita harus yakin, yang kita lihat juga bahwa sekian banyak rakyat itu yakin. Pertama, capres yang sedang ingin diusung ini adalah pertama orangnya cerdas, orangnya jujur, orangnya ngerti adab, dan punya cita-cita untuk memperbaiki negeri dan bangsa ini berdasarkan problem-problem yang ada. Menurut saya itu saja yang diperkuat dulu. Karena kalau sudah banding-bandingkan, ya itu kecil sekali bagi orang yang kita sudah mempersiapkan bahwa ini adalah orangnya tidak punya track record atau punya masa gelap. Itu modal besar sekali. Ya. Dan siapapun saya kira pasti akan menakutin itu karena capres-capres yang diusung selama ini, ya maaf saya bukan memojokkan orang, tapi silakan bandingan saja. Ya mungkin itu kali yang dimaksud dengan maka itu antitesanya kan gitu. Maka ya. itu kan dijawab ojo dibanding-banding, ya memang nggak sebanding memang. Jadi saya kira itu pertama. Yang kedua, kalau kemudian langsung masuk ke pembicaraan masalah cawapres yang diinginkan oleh partai-partai koalisi, ya saya kira itu lumrah ya. Namanya partai itu pasti kepengen orang yang di partainya mempunyai jabatan ya.
Tetapi saya kira agak realistis dulu. Andai kata tiga partai ini kemudian cukup untuk membawa cawapresnya dari itu sendiri, tidak membutuhkan dukungan dari mana, itu bisa dipahami. Artinya 3 partai, Nasdem, Ya, PKS dan Demokrat. Ya, yang jelas 20 nih ya. Ya, jadi itu dulu. Nah, kalau misalnya masih membutuhkan dukungan suara dan dukungan biaya yang memerlukan di luar 3 partai itu, saya kira memang itu bisa dilakukan. Ya, harus disambut juga bagaimana seperti grassroots di P3 ya. Nah, misalnya grassroots P3 kita tahu sendiri Iya. kan, bagaimana mereka yang sudah sempat muncul juga ada grassroots di PAN misalnya gitu. Nah, jadi harus dimantapkan kerjasama 3 partai ini, yaitu dalam visi dan misi dulu. Yang penting koalisi ya. Visi untuk menyelamatkan Indonesia itu menjadi harus kuat dulu. Kemudian apakah cawapresnya dari partai dia atau tidak, saya kira itu nomor 2. Bisa di bicarakan lah. Misalnya, oke, kalau ternyata cawapresnya dari 3 partai, luar 3 partai ini kan bisa ada Menko ya, yang memegang peranan penting juga. Nah, saya kira jangan dijadikan perebutan utama, yaitu apa yang ingin dapat dari partai itu. Karena itu nampaknya benar, tetapi justru kalau tidak membuat kokoh, kalau kalah juga percuma kan gitu. Nah, jadi ini yang harus ditunjukkan. Kalau tidak, kemudian sudah mendapat gula di sini, seolah masih lihat mana yang lebih manis, kemudian lari ke mana-mana, itu menjadi melemahkan. Saya kira dimantapkan dulu karena harus ada keyakinan bahwa kalau kita ingin memperbaiki negeri dengan orang-orang yang baik, ya, Allah memberikan jalan keluar. Ya, Tuhan yang Maha Esa itu memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang baik kalau memang ingin menolong. Ya. Kalau tidak ingin ditolong oleh Allah, ya memang berbuatlah oportunis, berbuatlah pragmatis, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak memperdulikan orang-orang kecil. Saya kira ini menjadi penting. Nah, sampai saat ini orang masih percaya kepada Anies bahwa bisa menjadi calon terbaik, kemudian bisa mencoba memperbaiki. Ya. Kalau masalah oligarki ataupun pengusaha memang tidak mungkin pengusaha capres itu mengabaikan ini. Tetapi seperti kata Pak Marwan tadi, jangan sampai dikendalikan. Terakhir saya tutup, saya akhir dalam momen ini, yaitu kalau di negeri-negeri maju lah gitu, karena wibawa pemerintahnya, wibawa kekuasaannya, maka oligarki atau pengusaha-pengusaha itu sudah disiapkan tempat-tempat di mana dia tempat berusaha. Kalau di bidang katakanlah properti ataupun penataan gitu ya. Ini sudah diatur lah. Sudah diatur, mana untuk perumahan, mana untuk pabrik, mana untuk mereka. Jangan seperti sekarang ini orang mau bangun di Serpong, hei tolong pemerintah nih bangunkan infrastruktur sini. Orang mau bangun di Meikarta, ini tolong. Akhirnya pemerintah ditodong untuk mengalihkan, dikendalikan oleh oligarki yang kembali ya. Ini sebetulnya bagi PKS, bagi Demokrat sebetulnya sudah nggak ada masalah untuk memilih Anies. Bagi mereka mungkin sudah final ya. Tinggal persoalannya kan, ya kalau Nasdem saja udah boleh bilang, ada yang bilang Nasdem itu mencuri star lah. Karena memang kalau Nasdem saja sudah tanpa istilahnya itu nggak pikir panjang lah gitu ya mendukung Anies, mestinya juga PKS juga dan Demokrat bahkan P3. Karena bagi kami kalau P3 nggak dukung Anies habis Pak. Apalagi PAN nggak mendukung Anies habis, sebab kita kan masa yang di bawah. Nah, tinggal di persoalannya kenapa kok sampai berlama-lama begini gitu. Apa memang masanya kan masih lama nih ya, masa pendaftarannya dan sebagainya, sebab masyarakat ini kayaknya udah menunggu-nunggu nih. Sebab mereka berpikir jangan sampai nanti ujung-ujungnya Nasdem bilang begini, ya kita sudah mencalonkan Pak Anies, tapi ternyata yang mendukung Pak Anies cuma kami doang, nggak ada. Jadi ya udah deh, selesai kan gitu. Itu kita khawatir, sebab boleh dibilang Nasdem ini udah panen suara di mana-mana nih Pak. Nah, kita kalau masih berpikir pragmatis, harus dari partai saya, wapresnya Pak Anies, harus jelas pembiayaan kampanye bagaimana, wah repot nih, sebab ya maaf aja, kita tahulah PKS seperti apa. Ya, PKS kalau Demokrat kan pastinya sudah bisa membiayai sendiri gitu. Nah, ini gregetan loh, Om Lim nih masa di bawah nih, sebab
masa di bawah yang rame-rame bareng sama Nasdem itu masa umat Islam tuh Pak, masa 212. Nah, jadi problemnya di mana nih? Bang Marwan nih, dari partai-partai PKS dan terutama PKS lah gitu, yang ketika pada saat pilkada kan PKS paling depan dia membela Pak Anies. Oke, jadi saya kira strategi PKS untuk tidak segera mengumumkan, saya kira itu bisa kita terima sebagai sikap yang independen dari satu partai. Mereka punya badan-badan yang memang menentukan apa langkah-langkah strategis partainya. Mungkin ada yang namanya Majelis Syuro ya Pak ya? Majelis Syuro, ada DPP, ada Dewan Tinggi Partai dan sebagainya. Kita hormati itu dan kita juga memahami kalau mungkin menunda itu merupakan strategi bagi mereka. Nah, tapi terlepas dari itu, kita berharap orang-orang yang terlibat dalam menentukan kebijakan tersebut, termasuk timing untuk mengumumkan, ini harus benar-benar diyakini adalah orang-orang yang memang menilai secara objektif tanpa terkontaminasi oleh intervensi kepentingan orang-orang yang tidak menghendaki tersedianya 3 kursi atau 3 partai pendukung Anies itu. Bisa saja ada orang-orang yang berupaya supaya 2 partai lagi atau minimal PKS itu tidak bergabung mendukung Anies. Ini ada saja ini. Ada upaya begitu ya? Ada upaya seperti itu. Nah, kita berharap Siapa kira-kira itu? kita nggak tahu. Saya bilang kita berandai-andai. Ya. Itu bisa saja memang tidak ada yang terkontaminasi, tapi bisa juga ada yang terkontaminasi di dalam. Nah, karena itu kita berharap orang-orang yang ada di pengambil keputusan di PKS itu untuk segera bikin rapat lagi secara komprehensif, sekaligus membahas kapan timingnya. Jangan-jangan sudah lewat. Tapi kita mau kalau ada yang memang bagian dari rezim yang berupaya untuk menggagalkan pencalonan Anies, ini untuk segera buru-buru dipecat atau diminta mengundurkan diri. Itu yang kita harap. Tapi kita tidak bilang ada. Yang kita inginkan adalah supaya mereka segera rapat lagi, ambil keputusan, lalu umumkan segera. Kecuali memang di dalam itu justru mungkin ada orang-orang yang terkontaminasi yang lebih dominan, atau ada beberapa orang yang tersandra. Nah, orang-orang yang terkontaminasi, orang-orang yang tersandra ini, sehingga keputusan itu tidak segera muncul, ini supaya dibersihkan, ya, dibersihkan dari partai. Bahwa kembali ke poin pertama yang saya sebut tadi, aspirasi umat terhadap Anies itu tidak bisa dibendung dan fakta itu ada di lapangan. Mereka paham itu. Nah, partai ini mau lenyap atau mau terus eksis dan bertambah. Kalau memang mau seperti itu, mari segera ambil keputusan. Mari segera bikin lagi rapat segera. Ya, lalu artinya bukan tertuju pada PKS saja, kepada P3. Bukan, yang penting 3 ini yang pertama. Ya. 3 ini. Kalau soal P3 dan sebagainya, saya lihat itu tinggal pegang kepalanya, itu yang bawah itu tidak bisa apa-apa. Misalnya Anda bicara DPW P3 di Banten atau Jawa Timur, bilang begini, kalau yang diakui kan yang di DPP. Iya. DPP-nya tidak ngambil sikap ya tidak. Nah, yang sekarang sudah jelas karena mereka bagian dari KIB. Tapi yang namanya PKS dan Demokrat itu kan oposisi. Malah Nasdem yang tidak. Nah, yang oposisi ini kok jadinya banci gitu. Ada apa ini gitu? Makanya kita menggugat. Meskipun tadi saya di awal sudah menyatakan saya menghormati, mungkin ini bagian dari strategi. Tapi tolong strategi Anda ini direview lagi. Sudah terlalu banyak orang di luar sana itu yang menganalisis, ya kan, bahwa ini bukan strategi yang tepat. Kalau Anda mau partainya semakin besar, begitu. Ini serius loh Pak, tadi dibilang banci ya Pak ya. Ini Bang Nenek Umlim nih. Kalau boleh nggak misalnya kita ini terus kita ngorek dikit dari Umlim nih ya sebagai
orang yang ya kita anggap dekat lah dengan tim sukses lah, seperti dengan Bang Laude dan sebagainya gitu kan. Apa strateginya? Ada nggak strategi? Tadi kan kita langsung minta kepada PKS-nya. Kalau Pak Anies sendiri sebetulnya komunikasi politiknya dengan PKS, dengan Majelis Syuro terutama ya. Ini mungkin sebagai kata penutup ya. Kalau boleh kalau misalnya ini hal yang tidak perlu dibuka ya nggak apa-apa. Cuman paling tidak yang saya ketahui bahwasanya tim relawan Anies sudah terbentuk luar biasa di daerah-daerah dan mereka solid Pak. Jadi kalau ada tuduhan misalnya ini belum terorganisir, kalau saya lihat kemarin hasil rapat-rapat dengan tim Anies Pak, ya aliansi Indonesia Sejahtera itu luar biasa ya. Kita di Hotel Horizon ya, itu luar biasa. Artinya mereka bahkan sempat nanti kalau nanti Pak Anies resmi ya nyapres ya, itu sudah siap untuk istilahnya nanti badan pemenangan nasionalnya lah kalau istilah. Nah ini kira-kira sebetulnya komunikasi Pak Anies sendiri dengan partai-partai politik yang lain bagaimana nih Pak? Saya sebelum ke situ, karena tadi sempat jadi pembicaraan, kenapa Anies kok seolah-olah kayak mau dijegal-jegal, dimusuhin di mana-mana. Saya kira hanya orang yang atau partai atau kelompok yang khawatir saja ya, dengan kalau Anies kemudian hadir disambut oleh masyarakat. Karena upaya untuk menyaingi Anies ke daerah-daerah itu kan juga sudah pernah dilakukan oleh salah satu capres itu ya, sebut saja oleh Ganjar, ya, oleh Pak Jokowi di mana-mana kan dilakukan, tapi nampaknya kok tidak disambut. Kayaknya mencari permainan baru kemudian menghajar pelarangan-pelarangan itu. Jadi ketakutan apa? Jadi mestinya kan kita berdoa Pak Presiden itu sudah seperti presiden yang lain setelah 2 periode ya sudah ikhlas. Ini kayaknya memang dengan cari jalan sesuatu pokoknya takut. Apa takut atau kepingin atau memang pesanan oligarki seperti itu, ini harus dipahami. Artinya ini harus dibanggakan oleh orang-orang pendukung Anies yang punya keyakinan. Mengapa dia berani betul-betul berjuang karena punya keyakinan ini ada baik. Nah itu juga yang kita harapkan partai-partai yang dijadikan koalisi itu juga harus punya keyakinan yang tinggi supaya tidak ada bisik-bisik ya orang-orang yang kira-kira tidak berpengaruh sekali kata Pak Moran tadi. Sikat-sikat, pecat-pecat. Ini karena mengganggu, ini sudah keputusan dari itu harus dilakukan. Nah sehingga kalau keraguan itu harus ada ketegasan lah gitu ya. Tadi keraguan itu kan lawan dari keyakinan ya. Kalau orang yakin dia berjuang, kalau dia nggak yakin kan berarti ragu. Kalau ragu memang tidak diikuti dengan cara-cara berjuang. Jadi sekarang saya sambutkan ini PR dari siapa? Dari aliansi-aliansi dari relawan-relawan ini segera berapat untuk memenuhi tugas yang saling pembagian tugas. Jumlahnya kan ratusan ini. Ya, jangan sampai terfokus hanya seolah-olah mencari kegiatan-kegiatan, bisa melalui yang lain-lain kreatif ini untuk supaya menepis dari dukungan Anies itu seperti seberapa banyak. Nah ini yang menjadi tugas saya kira memang itu lumrah lah. Tahu-tahu punya kesamaan mendukung, kemudian ini bukan partai. Kalau kesamaan mendukung salah satu partai bisa aja tinggal perintahkan ke beberapa cabang-cabang. Kalau ini kan tidak. Bagaimana cara mengatur relawan itu? Nah ini misalnya maaf ini terpaksa ini. Kan sekarang ini selama ini kemana-mana ada yang mengawal karena yang sudah berdeklarasi ada Nasdem. Kemudian Nasdem yang seolah mengambil keuntungan. Coba dari awal-awal misalnya PKS juga seperti itu, kan bisa pembagian tugas. Oh nanti kalau di Padang nanti kita yang pegang. Ini itu kan semarak. Mengapa tidak semarak? Ya itu karena belum cepat-cepat menyadari, meyakini sudah punya pemimpin yang bagus. Ya. Kemudian meyakini bagaimana harus segera lebih selangkah lebih maju. Saya kira mungkin itu yang harus dilakukan ke depan. Oke, ini saya pikir sudah sampai ke titik puncaknya ya.
Jadi memang harapan kita ada di pundak Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya sedikit boleh. Sebentar. Namun dalam hal ini terus terang saja kami belum puas nih dengan Bang Marwan nih. Ya. Kita sebetulnya belum mau closing nih Pak. Cuman apa yang Bapak sampaikan tadi sepertinya agak ini Pak. Kita jadi makin penasaran nih Pak tentang Pak Anies sebetulnya nih harus bagaimana nih beliau nih Pak. Ya, makanya ini ada dua hal penting ya. Bahwa masyarakat, antusiasme masyarakat sehingga rela berkorban di seluruh daerah ini kan harus dikapitalisasi. Bagaimana caranya? Salah satu yang sangat mendesak dan penting adalah bagaimana di tim pusat Anies ini berperan untuk bagaimana konsolidasi, koordinasi sesama para pendukung yang ada di daerah ini benar-benar bisa dicapai, sehingga target pemenangan itu tinggal masalah waktu. Nah, karena hal kedua yang kita catat adalah kalau bicara rambut putih, ya kan, itu kan dikoordinir dan sponsornya itu namanya Irsyad Rashid, Ketua Kadin, ya kan? Ini sangat kontras dengan yang di daerah itu adalah sifatnya itu sukarela, gotong royong ya Pak ya. Gotong royong. Nah, dengan dua yang kontras seperti ini, kan sudah kita bisa langsung baca. Rakyat sudah menilai lah. Rakyat sebetulnya maunya apa kan gitu kan? Kemauan rakyat inilah yang harus kita arahkan, kita koordinasikan. Maka kembali ke poin 1 tadi, bagaimana tim inti pusat Anies ini, termasuk 3 partai yang katanya akan dukung ini, segera melakukan konsolidasi sehingga lebih fokus dan terarah. Kalau sekarang ini yang tadi sifatnya itu sukarela dan gotong royong itu seolah-olah terpecah-pecah. Mungkin ada sedikit yang menjalin, yang berajut, tapi tidak solid. Karena itu tadi saya kembali lagi ya, mari 3 partai dan tim pusat di Anies ini, termasuk Anies sebagai calon pemimpin, untuk menunjukkan bahwa dia itu memang benar-benar pemimpin, sehingga konsolidasi ini benar-benar bisa terlaksana. Gitu. Oke, ini jadi timbul ini lagi nih Pak, bukan pertanyaan baru, itu kan masyarakat bawah nih Pak. Ya. Sedangkan masyarakat kan punya tokoh Pak. Ya, misalnya dalam hal ini kalau Bang Marwan sebagai pengamat. Nah, ini pengamat yang lain nih, ahli-ahli yang lain nih, tokoh-tokoh ulama yang lain nih, pada kemana gitu? Jadi sebetulnya yang dibutuhkan tuh penggeraknya adalah seperti kayak 212. Kalau kita memaksa-maksa berharap dari HRS kan kesian beliau, pastinya beliau kan dibatasi. Ya mungkin dari seperti Bang Marwan, Bang Abdullah, ya teman-teman yang ada di TP3, teman-teman yang ada di PA212, ya secara terbuka bahkan diharapkan hadir di setiap acara ya, deklarasi Anies gitu. Itulah pentingnya tadi saya sebutkan, tim inti Anies di pusat dan perwakilan 3 partai ini harus menyatu. Harus bertemu dulu ya. Mereka bertemu, mereka susun rencana, sehingga kalau ini sudah ada masalah mau datang ke ormas mana, mau ke ke Petamburan atau kemanapun itu masalah kecil lah. Saya bilang yang penting ada dulu di pusat dan harus solid. Ini belum ada gitu, baru yang tersebar-sebar di daerah. Ya, saya kira partai-partai baru juga itu kan akan bergabung. Nah, mudah-mudahan itu nanti misalnya umat itu kan dukung Anies. Tahu-tahu PAN juga dukung Anies ya bisa bergabung lagi nanti misalnya kan? Iya, partai umat juga dukung Anies. Iya kan? Ya mau nggak mau. Iya kan? Begitu Pak Amin Rais. Kalau Pak Amin Rais nggak dukung Anies ya wallahu muwaffiq ila Ahmad. Iya, sampai nanti masih dukung 08 lagi kan? Iya, ya kayaknya sih ya bukan saya suzon sama partai umat, tapi sepertinya ya sekarang ini kita mau milih siapa lagi, yang memang yang ada cuma Pak Anies Rashid Baswedan gitu ya.
Ini tinggal ya kalau mau di istikharahwin ya istikharah politiknya ya insya Allah ya Pak Anies Rashid Baswedan gitu. Ya. Oke. Begitu pemirsa, kita sudah sampai pada puncaknya. Ya mudah-mudahan harapan dari Lim, harapan dari Bang Marwan bahwasanya para petinggi-petinggi relawan Anies untuk segera bertemu ya untuk menyatukan satu keyakinan dan satu arah agar ya strategi dan arah ke depan ya supaya tidak bukan bercerai-berai bukan, tetapi supaya nggak jadi letupan-letupan lah gitu ya. Jadi begitu saja. Terima kasih kepada Lim, kepada Pak Marwan. Mudah-mudahan podcast ini didengar bukan hanya kepada para relawan Anies, juga pada mereka-mereka yang tidak suka sama Anies. Juga di partai-partai. Juga di partai-partai, terutama di partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.